Oke, Pak Bos nanya, gimana sih cara untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, kemudian terkecil ke terbesar? Dari selisih ini, di benak kita bisa menggunakan fitur apa? Benar, fitur short aja, aman, tinggal kita blok aja selisihnya, kemudian kita pilih short, kemudian kita pilih, oh mungkin misalnya mau terbesar ke terkecil gitu ya, kita pilih short, large to small, kemudian kita pilih short, dan hasilnya adalah selisih terbesar ke terkecil gitu. Tapi di sini adalah kita nggak bisa pakai fitur short dan filter ini ya. Kenapa? Mungkin karena filenya dikunci atau mungkin karena filenya itu memang nggak boleh diutak-atik sembarangan. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Sini-sini tak ajari. Langkah pertama, kita bisa menggunakan rumus short ya. Beda dong rumus short sama fitur short. Kita langsung kayak mentransfer data ini ke sini gitu. Kalau misalnya kita pakai fitur short aja, kan dia langsung ubahnya di sini. Oke, berarti langsung saja kita masukin short. Array-nya, dia minta array. Karena kita mau ambil nama produk, data fisik, data sistem, dan juga selisih, berarti kita blok keempatnya. Ctrl C tanda bawah, kemudian F4 kan dikunci biar dia nggak lari gitu, biar dia nggak lari ke bawah, ke kanan gitu ya ketika kita blok. Kemudian short index, artinya adalah apa yang mau kita urutkan. Yang kita urutkan adalah dari selisih. Selisih ada di kolom keberapa? Selisih ada di kolom keempat. Berarti tinggal kita pilih 4, titik koma, kemudian dia tanya, mau di shortnya itu berdasarkan apa? Ascending atau descending? Ascending itu dari terkecil ke terbesar, descending itu dari terbesar ke terkecil. Oke? Karena kita mau dari terbesar ke terkecil, berarti kita menggunakan fitur yang descending ya, atau bisa dibilang -1 ya. Kemudian kita klik enter. Nah, maka secara otomatis Excel langsung mengisi ya urutan dari terbesar ke terkecil berdasarkan selisih. Oke, terus bosnya tanya lagi, gimana caranya kalau misalnya mau urutin dari terkecil ke terbesar? Aman. Langsung saja kita gunakan rumus short juga. Short, arahnya tinggal kita blok dari sini sampai sini. Blok F4 kan titik koma. Kemudian short index. Karena kita mau short berdasarkan selisih, selisih ada di kolom keempat. 4 titik koma. Kemudian short order. Nah, karena terkecil ke terbesar, kita pilih yang ascending. Ya. Kemudian tinggal kita enter. Maka secara otomatis Excel langsung mengurutkan dari selisih terkecil ke terbesar. Sip? Lebih mudah kan? Iya, lebih mudah. Nah, tapi kabar buruknya adalah rumus sort ini hanya bisa digunakan pada pengguna Excel terbaru. Atau mungkin 365 kalau misalnya kalian ada. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya Excel kita belum 365 ataupun mungkin belum upgrade? Nah, saya kasih solusinya. Kalau misalnya terbesar ke terkecil, kita bisa gunakan rumus large. Ya, array-nya adalah kita blok dari selisih, kemudian kita kunci titik koma, kemudian di bagian combine-nya ini, K-nya ini, kita tambahkan rumus row. Jadi barisnya, ya. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Cuman di bagian row ini ya, itu dia langsung merujuk pada baris pertama ini. Sedangkan tabel kita ini mulainya di baris keberapa? Baris keempat gitu. Berarti kita harus kurangin berapa? Kita harus kurangin 3 baris. Biar dia langsung ke baris keempat. Berarti kita tinggal kurang 3. Tutup kurung, enter. Nah, maka dapatlah urutannya dari terbesar ke terkecilnya adalah 962. Terus nama produk, data fisik, kemudian data sistem, itu gimana caranya? Aman Pak Bos, kita bisa gunakan rumus index match gitu. Kenapa nggak pakai rumus VLOOKUP? Kan kita ambil data dari tabel lain. Tidak bisa pakai rumus VLOOKUP. Walaupun dia ada kode acuan, letak dari kode acuannya itu haruslah di depan. Haruslah lebih dahulu dari nilai yang kita inginkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman. Jadi kan data acuan kita adalah apa? Yang mereka berdua sama-sama punya. Kan kita mau ambil data dari tabel lain. Yang mereka berdua sama-sama punya adalah nilai selisih, ya, nilai selisih. Mereka sama-sama punya nilai selisih. Nah, maka dari itu, kode acuannya adalah selisih. Oke, yang kedua adalah kode nilai selisih ini ya letaknya di mana? Karena kita mau cari nama produk itu letaknya di depan ya daripada selisih. Nah, itu nggak bisa kita gunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu haruslah kode acuannya harus lebih dahulu daripada nilai yang kita inginkan. Berarti harusnya selisih itu letaknya di bagian ini nih, di bagian lebih depan daripada nama produk. Baru kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Nah, karena kasusnya seperti ini,
ya, kode acuannya itu di belakang daripada nilai yang kita inginkan, kita bisa gunakan rumus index match. Caranya gimana? Caranya mudah, berarti tinggal kita klik index, kemudian array yang ini kita blok dari nilai yang kita inginkan, karena kita mau ambil nama produk, data fisik, dan data sistem, kita blok ketiganya, ya, sampai bawah, lalu kita kunci, titik koma. Kemudian kita tambahkan rumus match, oke. Lalu lookup value-nya apa? Dari selisih, titik koma. Kemudian lookup array-nya tinggal kita blok dari sini sampai sini. Oke. F4 kan, titik koma, baru 0 tutup kurung. Gitu. Titik koma lagi, baru masukin rumus match lagi. Lookup value-nya, kita pilih nama produk, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai sini. Kita kunci, titik koma, baru 0 tutup kurung. Oke? Jadi yang kita pakai in match ada dua. Yang pertama selisih, yang kedua adalah judulnya. Jadi kita tinggal buat rumus satu dan bisa berlaku ke semuanya. Terus karena kita mau tarik ke samping, tarik ke bawah, ada beberapa yang harus kita kunci biar dia nggak lari. Yang pertama kita kunci adalah di bagian selisihnya. Karena si selisih ini letaknya ada di kolom L saja, maka kita kunci dulu. Kita hapus dolar depan 4-nya. Ya. Jadi tersisa dolar L. Anggapannya gini teman-teman, dolar itu adalah kunci. Jadi artinya adalah kita kunci bagian kolom L-nya aja. Oke? Lanjut, yang I3 nih. Nah, I3 ini. Karena si nama produk, data fisik, dan data sistem itu hanya ada di baris ketiga, maka kita kunci, baru kita hapus dolar depan I-nya. Gitu. Jadi anggapannya adalah kita kunci dia cuma ada di baris ketiga aja, karena dolarnya ada di depan 3. Kemudian kita enter. Yes, kemudian tinggal kita tarik ke samping, tarik ke bawah. Udah, langsung selesai. Inilah cara yang bisa kalian gunakan kalau misalnya mungkin Excel kalian belum upgrade, tapi kalian mau mengurutkan data tanpa menggunakan sort dan filter. Gimana kalau misalnya dari terkecil ke terbesar? Aman. Berarti tinggal kita gunakan rumus small, teman-teman. Jadi, small, array-nya adalah kita blok dari sini sampai sini, ya, F4 kan, titik koma, masukin rumus row tadi ya, kemudian dikurang dengan, karena kita ada di baris keempat, untuk mencapai ke 1, kita harus kurangin 3. 3 baris, berarti 3. Yes, maka dapatlah 962, sampai ke bawah adalah 2937. Oke, terus gimana caranya untuk mencari nama produk, data fisik, dan data sistem? Itu sama aja caranya dengan yang tadi. Cuman teman-teman perlu diketahui, ya, cara yang tadi, itu kan match-nya 2 kali. Yang pertama kita match-nya berdasarkan selisih, kemudian match yang kedua adalah kita berdasarkan judul kolomnya. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalnya judul data sumber dengan judul data kita itu sama. Nama produk, tulisannya sama, nama produk, data fisik sama dengan data fisik, data sistem juga sama gitu. Gimana kalau misalnya nggak sama? Satu ini nama produk, ini nama barang, ini data fisik aja, ini data fisik 1, data sistem aja, data sistem 2. Caranya, kita seperti ini. Index, ya, array-nya, nama barang, kita blok nilai yang kita inginkan aja, F4 kan, titik koma, baru kita masukin match. Match berdasarkan selisih, titik koma, kemudian tinggal kita blok selisihnya. F4 kan, titik koma, 0 tutup kurung. Nah, kayak gini. Baru kita enter. Nah, seperti ini. Baru kita kunci di bagian selisihnya tadi. Kita kunci. Karena si selisih ini cuma ada di kolom R, maka kita kunci bagian R-nya aja. Kita hapus dolar depan 4-nya. Enter. Nah, kayak gini. Baru kita tinggal tarik nih ke samping. Pasti semuanya hasilnya apel 44, ya kan? Maka dari itu, kita tinggal melakukan perubahan aja sedikit. Di bagian nama produk kita ganti ke data fisik, enter. Kemudian data sistem juga kita tarik nih nama produk ke data sistem, enter. Udah, tinggal kita blok ketiganya, klik 2 kali. Sip. Nah, seperti inilah cara untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, kemudian kebalikannya, tanpa menggunakan fitur ini, sort dan filter. Oke? Sekian dan terima kasih.